Masih sama Kak ya dan Umi Diwanti. Oke, hari ini teman-teman kita masih menyambung yang kemarin. Ingat nggak kemarin apa? tentang sabar. Ya, sabar dan dalam menghadapi cobaan dan ridho terhadap kodoknya Allah ya. Oke, nah Masya Allah ya. Jadi kemarin kita tuh udah bahas tentang ujian ya, bahwa ujian itu pertama Tanda cinta Allah. yang pertama adalah Jalan ke surga. ya, jalan ke surga. Yang kedua, yang kedua apa, Bang? Yang kedua apa tuh? Tanda? Tanda Allah. Ya, betul, tanda Yang Allah ketiga. sayang. Yang ketiga apa, Bang? Pahalanya tak terbatas. Tidak terbatas. Ya, yang keempat, Abang aja yang keempat. Mendapatkan keberkatan yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. Oke, kemudian kemarin cara menghadapi ujian gimana kemarin, Bang? Iya, bersabar. Jadi kita karena udah tahu bahwa ujian itu adalah tanda cinta Allah, maka kita harus senang ya di dalam hati, Bang ya. Dan kita berdoa, ya Allah berikan hamba kesabaran ya. Jadi bukan hilangkan ujian ya. Karena ujian itu justru yang akan membuat kita masuk surga, mengangkat derajat kita. Kalau nggak ujian gimana? Sama kayak orang mau naik kelas, kalau nggak ujian bisa nggak naik kelas? Nggak bisa, ya kan, Bang? Nah, jadi orang ujian itu bahkan ya, kalau orang sekolah itu ada loh yang ujiannya itu malah bayar. Kalau mau ikut ulangan bayar, bener kan? Nah, jadi ujian itu berharga, ujian itu penting ya. Buat siapa? Buat diri kita. Kita juga kalau dapat ujian kan bisa jadi tambah baik. Maksudnya gini, kita jadi ngerti gitu, kita jadi tambah ilmu. Karena ketika dapat ujian pasti kita banyak belajar kan. Nah, kayak orang mau belajar ujian sekolah itu pasti banyak belajar kalau mau ujian kan. Sama kalau kita diuji masalah ekonomi juga ya, misalnya diberikan kesusahan, kita jadi banyak belajar bersabar, belajar bersyukur, belajar mencari-cari peluang usaha, ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah, begitu juga kalau misalkan kita dikasih ujian, dapat teman yang jahil misalnya, kita jadi banyak belajar kan. Belajar apa, Bang? Belajar sabar. Kemudian belajarnya gini, oh nggak enak ya dijailin, aku nggak enak nih dijailin temen aku, berarti aku nggak boleh jahil. Nah gitu kan, Bang, itu juga belajar. Masya Allah ya. Kemudian misalnya sakit itu kita mau sholat susah, mau puasa nggak bisa gitu, kita jadi belajar. Masya Allah, berarti kemarin waktu saya nggak sakit itu tuh nikmat banget, berarti harus aku manfaatkan kalau aku sehat kan gitu. Nah, Masya Allah ya, banyak sekali yang bisa kita dapat dari ujian yang Allah berikan. Nah, berikutnya hari ini Umi akan bacakan nah ini ya, luar biasa ya. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, karena seluruh urusannya merupakan kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka syukur adalah kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka sabar itu merupakan kebaikan baginya. Hal seperti ini tidak akan didapati pada seorang kecuali yang beriman. Masya Allah ya teman-teman, kita tuh bersyukur banget lahir dari keluarga muslim. Walaupun mungkin ada yang lahirnya belum dari keluarga muslim, tapi sekarang sudah muslim ya. Itu bersyukur banget. Kenapa? Karena ketika kita muslim, kita diuji sama Allah, diberikan kenikmatan ya, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kemudian kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, maka itu jadi kebaikan, jadi pahala gitu ya. Nah, kemudian ketika Allah berikan kesusahan, kita bersabar, misalnya sakit
kita bersabar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita malah minta maaf gitu ya, mohon ampun kepada Allah, kita bersabar, nggak merengek-rengek, nggak marah-marah. Nah itu juga kebaikan, Masya Allah. Jadi nggak ada dari kehidupan seorang beriman itu yang nggak baik ya. Yang penting kita benar ya, kalau lagi dapat musibah bersabar ya bang ya, bersabar bang ya kalau lagi dapat musibah. Kemudian yang kedua, kalau dapat rezeki bersyukur. Kalau orang beriman nggak bisa, dia mau bersabar kek, mau bersyukur kek, mau enggak kek, sama aja. Ujung-ujungnya Surga neraka. iya nggak diterima Allah ya. Orang Islam. Ini bersyukur banget ya kita jadi orang Islam. Jadi harus kita manfaatkan gitu ya, manfaatkan dengan melakukan semua yang Allah kehendaki ya. Nah berikutnya ada hadis riwayat Al-Hakim yang mensohihkan, ia mensohihkan yang disepakati oleh Az-Zahabi dari Abu Darda. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Isa, sungguh aku akan mengirim suatu umat setelahmu, jika mereka mendapatkan perkara yang disukai pasti akan memuji kepada Allah. Jika mereka mendapatkan perkara yang tidak disukai, mereka akan ikhlas menerimanya dan bersabar menghadapinya. Padahal mereka tidak memiliki kepandaian dan ilmu. Kemudian Isa berkata, wahai Tuhanku, bagaimana itu bisa terjadi? Allah berfirman, aku memberikan kepada mereka sebagian dari kepandaian dan ilmuku. Masya Allah. Jadi kita nih sekarang bisa begitu, bisa bersyukur kalau dapat nikmat. Kemudian kita bisa sabar kalau kita ditimpa ujian itu, karena ternyata itu juga pemberian Allah teman-temannya. Jadi rasa syukur itu sendiri harus kita syukuri ya. Sabar, kita mampu sabar itu juga harus kita syukuri. Masya Allah ya, karena tidak semua umat itu diberikan Allah seperti itu kemampuan ya. Masya Allah ya, senang, nambah senang ya kita ya, karena tahu ternyata sabar dan syukur itu juga pemberian dari Allah. Nah kemudian ada lagi hadis riwayat At-Tabrani dengan isnad yang sehat dan yang sehat dari yang cacat ya. Jadi ini hadisnya bagus ya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, siapa saja yang ditimpa musibah atas hartanya atau jiwanya, kemudian ia menyembunyikannya dan tidak mengadukan kepada manusia, maka Allah pasti akan mengampuninya. Masya Allah bang, nih kalau kita ditimpa musibah, terus kita tahan nih, nggak ngomong sama orang, ngeluh apa ibaratnya curhatnya sama Allah aja. Nih ya, kita menyembunyikannya dari siapapun, seolah-olah kita nggak terjadi apa-apa. Nah Allah ampuni dosa-dosa kita, Masya Allah. Jadi nggak boleh suka ember ya. Tahu ember bang? Tahu. Kayak apa ember? Itu, tapi Allah siap menyebutnya bang. Enggak. Ember itu maksudnya ini tadi, ini loh, yang dapat musibah terus cerita kemana-mana musibahnya, sampai di Facebook cerita, Instagram cerita, status WA cerita dapat musibah. Nah yang gitu-gitu tuh jangan gitu ya. Jangan sampai ya. Kalaupun kita mau cerita ke seseorang ya enggak lagi. Jadi kalaupun kita mau cerita ya, itu ke orang yang kira-kira tuh yang kita yakini orang itu, pertama bisa menjaga rahasia, yang kedua dia bisa memberikan nasihat yang baik kepada kita, dia bisa memberikan pandangan ya, maksudnya apa ya, saran-saran ya, solusi yang bisa kita ambil sebagai apa ya, solusi masalah kita, buat menyelesaikan masalah kita ya. Nah jadi kalau mau curhat juga begitu gitu ya. Tapi jangan sampai kita mengumbar ya. Mengumbar itu apa yuk? Kayak memberi-beri. Iya, suka berkisah ke sana kemari gitu ya. Seolah jadi manusia paling menderita sedunia misalnya. Nah, jangan ya yang seperti itu. Sayang kan? Jadi pahalanya jadi berkurang atau hilang. Kesempatan dosanya dihapus juga bisa hilang ya. Masya Allah. Jadi kalau kita sabar, ceritanya tadi, kalaupun cerita ke orang yang
tertentu gitu ya, yang itu bisa menjadi solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, berikutnya hadis riwayat Bukhari dari Anas. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah, ya. Jika aku menguji hambaku dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya tersebut dengan surga baginya. Masya Allah, ya. Kalau mau bersabar, karena kan susah banget ya. Jadi kita nih bersyukur nih, alhamdulillah ya Allah, kita masih diberikan dua mata, bisa melihat, kita bisa jalan kemana-mana. Apa sih kalau kita mau bersyukur tuh ya, nggak ada sih alasan buat kita mengeluh. Mau semiskin apapun ya kita nih, misalnya makannya cuma bisa pakai nasi sama garam misal ya, cuma 2 kali sehari, itu pun tetap harus bersyukur kita. Kenapa? Kita diberi Allah mata. Coba kalau ada orang jual mata, berapa harganya? Nggak tembus 1 jutaan, triliunan mungkin ya. Itu pun kalau ada yang jual. Dan kalau ada yang jual, emang bisa langsung nyala gitu mata kita? Enggak kan? Masya Allah. Terus kita diberi hidung nih bang, hidung nih bolongannya 2, hadap bawah lagi. Coba bang kalau bolongannya hadap atas, kalau hujan, waduh, bisa kepenuhan, bisa banjir hidung kita. Masya Allah. Itu lagi puasa juga kalau dia ke atas airnya jadi batal. Iya, terus ini ada bulu mata. Bulu mata ini banyak loh bang fungsinya. Seandainya kita nggak punya bulu mata teman-teman ya, mungkin mata kita selalu kelilipan, dikit-dikit kelilipan, dikit-dikit kelilipan. Enak nggak kelilipan? Nggak enak banget. Masya Allah ya, banyak banget yang harus kita syukuri. Kita bisa bernafas tanpa pakai oksigen, tanpa nggak harus begitu sakit loh kalau kayak gitu ya. Terus apa, kita punya kaki teman-teman ya, kita bisa berjalan sendiri, nggak harus pakai tongkat. Itu bersyukur banget kita. Nah, makanya ketika di sini ya, ketika ada yang diuji dengan Allah tidak kasih penglihatan pada 2 matanya, maka Allah ganjar dengan surga ya. Kalau dia sabar. Tapi kalau dia sepanjang hidupnya mengutuki mengutuk nasibnya ya enggak lah. Jadi sayang ya. Nah, kemudian ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Mamin muslimin yushaku saukatan fit dunya yahtasibuha illa qadabiha min khotoyahu yaumal qiyamah. Ya, seorang muslim yang tertusuk duri di dunia. Nah, tertusuk duri aja nih bang, ia ikhlas menerimanya. Kayak abang kemarin, kenapa bang tangannya luka bang? Kaca. Kenapa? Kaca ya. Nah, itu misalnya ya. Nah, tapi dia ikhlas menerimanya. Pada marah-marah gitu, ya Allah luka, ya udah nggak apa-apa deh, insya Allah nanti sembuh kok, gitu ya bang ya. Nah, misalnya gitu. Nah, maka kata Allah pasti nih kata Allah, dan Allah ini yang ngomong ya. Kalau kita mah ngomong pasti belum tentu kita tepati kan, bisa lupa kitanya. Nah, tapi ada lupanya. kalau Allah itu nggak akan pernah berbohong dan nggak akan pernah lupa. Nah, ini kata Allah ya, maka ujiannya itu pasti akan menjadi penyebab Allah melenyapkan kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Masya Allah ya. Tapi jangan sengaja diluka-lukai, nggak boleh. Ada duri ditusuk-tusuk misalnya, itu nggak boleh itu ya, itu malah berdosa. Itulah dororo wala diroro fil Islam ya, nggak boleh. Itu kan menyakiti diri sendiri bang ya. Diri orang, tapi ini kebaikannya. Iya, ya jadi bukan sengaja duri nanti misalnya supaya dosanya terhapus ngambil duri banyak-banyak gitu kan, ditusuk-tusuk. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi
kalau nggak sengaja kita jalan misalnya, Atau ditaruh di kasur jadi keinjek misalnya, keinjek apa namanya, duri, keinjek apa paku gitu ya, kemudian ya udah kita istighfar aja, kita doa sama Allah, ya Allah, insya Allah Engkau maha menyembuhkan, insya Allah pasti sembuh luka hamba, ya Allah, hamba ikhlas, hamba sabar ya Allah. Nah, insya Allah ya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita ternyata, apapun itu ya. Nah kemudian nah berikutnya adalah pada pembahasan ini ya, di sini disampaikan di dalam kitab ini kita perlu, nah ini masalah kesabaran. Nah ini kemarin sudah ada Umi bahas ya sedikit masalah kesabaran. Nah, sedikit ini di sini dibahas lagi ya. Nah, jadi untuk menghilangkan kesalahpahaman ya. Jadi sabar itu bukan kemarin ada 2 ya Umi bilang ya. Jadi nggak cuma sekedar diam kalau misalkan di situ ada musibah ya. Ada kemaksiatan ya. Nah, jadi sabar di sini dalam meninggalkan kemungkaran ya. Nah, dan menjalankan ketaatan. Jadi bukan sabar diam saja gitu ya, bukan sabar ketika bermaksiat, tapi sabar dalam ketaatan. Jadi kalau kita berusaha jadi orang baik tadi ya, kemudian ada ujian-ujian, maka kita harus bersabar gitu ya. Kemudian ketika kita tahu kan kewajiban dakwah, maka pas berdakwah itu ada yang menyambati misalnya, ada yang mengancam, maka kita harus bersabar ya. Nah, jadi ya ada hadisnya ya. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, ini kemarin sudah ada juga kita bahas ya. Jadi sabarnya di sini adalah kita bersabar tadi ya, melakukan semua perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian meninggalkan larangan Allah yang haram ataupun yang makruh, juga yang sia-sia gitu ya. Nah, kemudian ketika menjalaninya itu kita ada apa namanya, ada ujian, maka kita harus bersabar ya. Jadi kemarin ada 2 ya, ingat masih. Yang pertama adalah kalau itu musibah, benar-benar musibah, misalnya kita udah jalan, misalnya kita mau keluar naik motornya udah kita cek, udah bagus semua, kita juga nggak buru-buru, udah kita siapkan, di jalan kita pun berhati-hati, lampu merah kita berhenti ya. Kemudian kalau mau belok kita pakai rating ya, belok kiri rating kiri, belok kanan rating kanan. Kemudian terjadi juga musibah itu, maka kita ikhlas gitu ya, kita jatuh sendiri misalnya. Nah, tapi kalau misalkan di situ ada orang yang ini dia naik motornya karena ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, nah itu kan berarti dia ada melakukan kemaksiatan. Itu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, jadi harus memberikan nasihat. Kayak sekarang kalau kehidupan kita nih kaum muslimin ya, sekarang hidupnya susah ya, banyak yang miskin, banyak yang nggak bisa berobat kalau sakit gitu ya. Nah itu kita harus sabarnya gimana? Sabar ya udah zamannya kayak gini, udahlah sabar aja. Nah itu nggak cukup hanya dengan begitu. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Nah karena kemiskinan yang terjadi saat ini itu karena ada kemaksiatan. Nah apa maksiatnya? Maksiat itu kan ketika kita tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Kenapa sekarang orang banyak yang miskin? Sampai kayak kemarin tuh yang makan sabun. Terus ada juga di mana, di Jepang ya, yang tidurnya di toilet, nggak punya rumah. 3 tahun kan? Nah, kenapa kok bisa begitu? Di Indonesia misalnya kok bisa banyak yang miskin? Padahal Indonesia ini kaya raya. Nah, ternyata di situ ada kemaksiatan. Kemaksiatannya apa? Yaitu tidak mengelola sumber daya alam
kayak batu bara gitu, emas gitu ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak gimana sebenarnya Allah memerintahkan untuk mengatur sumber daya alam, Atia? Nah, jadi Umi kasih tahu ya. Kata Rasulullah ya, kita itu umat Islam berserikat dalam 3 perkara ya, yaitu padang gembala, air dan api. Padang gembala itu tanah yang luas gitu ya, termasuk yang ada di atasnya. Nah, hutan misalkan. Kemudian air itu yang ada di laut dan isi-isinya. Dan air yang benar-benar air gitu ya. Nah, kemudian sama api. Api itu apa? Api itu sumber daya alam kayak gas, minyak, ya, batu bara. Nah, Masya Allah ya. Kalau tadi padang gembala itu termasuk hutan gitu ya, kayu-kayu di hutan. Nah, itu dalam Islam itu milik bersama umat Islam yang harus diolah. Negara itu hanya boleh mengolah hasilnya untuk keperluan rakyat. Coba bayangin, batu bara kita banyak benar. Makanya orang yang punya tambang batu bara tuh sugih bener loh, kaya raya, bang lah, bisa beli apa aja. Nah, itu harusnya jadi milik negara yang kemudian dibagi-bagikan untuk sekolah, kesehatan gratis ya, keamanan, dan untuk menjamin ya kebutuhan warga negaranya yang tidak mampu, membuka lapangan pekerjaan, atau yang memang sudah bekerja tapi tidak cukup misalnya, atau yang memang kepala keluarganya itu tidak mampu bekerja, entah itu sakit, entah itu tua, entah itu memang dia lemah gitu ya dalam hal mencari nafkah. Nah, kalau dilakukan itu insya Allah kan kemiskinan itu nggak ada. Maka sikap kita menghadapi kemiskinan saat ini yang banyak terjadi di mana-mana teman-teman ya, mungkin keluarga kita juga terkena imbasnya gitu ya, ada yang susah sekolah gitu ya, susah bayar sekolah ya, kemudian susah bayar listrik dan sebagainya. Nah, maka kita di sini bersabarnya itu adalah dengan mengevaluasi ya, dengan melakukan dakwah, dengan melakukan koreksi ya, menasehati kepada sesama muslim dan juga khususnya kepada penguasa ya, agar mereka mau kembali mengatur aturan kehidupan ini tadi ya. Kalau masalah kemiskinan tadi sumber daya alam, nah itu dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi bukan sabar itu diem aja. Udah sabar diem aja lah, pokoknya rezeki mah sudah ada yang ngatur misalnya. Itu betul ya teman-teman, itu betul, rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi ingat ya, kehidupan kita juga sudah ada yang ngatur, dan kita nggak boleh keluar dari aturan itu ya. Jadi kalau masalah rezeki udah ada yang ngatur, harusnya kita sikapi dengan apa? Dengan sabar menerima berapapun hasil yang kita dapati hari ini gitu. Tapi bahwa kehidupan itu ada yang ngatur ya, itu juga harus kita sikapi, yaitu dengan apa? Melakukan sesuai maunya Allah. Maunya Allah apa? Maunya Allah dalam Islam, bapak-bapak, laki-laki yang sudah balik itu berusaha keras mencari nafkah. Yang kedua, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus menyediakan lapangan pekerjaan dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi itu yang harus kita upayakan gitu ya. Jadi bukan sekedar sabar diam saja gitu ya. Nah, tapi sabar kemudian melakukan perubahan gitu ya, agar apa-apa yang salah ya, kemaksiatan tadi ya, perintah Allah yang tidak dijalankan atau ada larangan Allah yang dilanggar itu dibetuli. Masya Allah ya. Jadi harus begitu nih teman-teman sabarnya ya. Kemudian lagi nih, nah ini ya, sikap seperti itu adalah kelemahan. Rasulullah telah meminta perlindungan pada Allah dari sifat tersebut. Beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas, dari sifat kikir, bingung, kesedihan, dilanda hutang, dan dari paksaan orang-orang yang kuat ya. Nah, jadi tadi ya, nggak boleh berdiam diri saja ya. Sebab yang sebenarnya adalah ketika kita mengatakan yang hak dan melaksanakannya, siap menanggung resiko penderitaan di jalan Allah, karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran tanpa berpaling, bersikap lemah itu lunak
atau lunak sedikit pun ya, karena Allah mengatakan dan mengamalkan Masya Allah, astagfirullahaladzim ya, siap menanggung resiko penderitaan di jalan Allah karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran tanpa berpaling atau bersikap lemah atau lunak sedikit pun. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Bukan sabar dizolimi ya, sabar aja dah, biar aja dah ya zoliman kita, enggak, tapi kita harus melakukan perubahan terhadap kezoliman itu. Nah, ketika melakukan perubahan itu kemudian kita dapat ujian, di situ sabar. Jadi sabar itu bukan sabar diem ya, tapi sabar melakukan hukum Allah. Kalau kita sedang dizolimi gitu ya, nah, kita bukan sabar dizolimi. Misalnya kita diinjek kakinya, sabar kakilah, sabar ya, biar aja yang nginjek, biar aja gitu ya, sabar ya kaki. Enggak begitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nginjek kaki kita sampaikan mohon maaf, ini kaki saya keinjek, terus dia marah, ya sudah, sabar di situ gitu ya. Jadi kalau ada kayak kita sekarang miskin gitu ya karena kesalahan pengelolaan terhadap sumber daya alam, nah kita bukan disuruh diem, tapi kita harus mengoreksi. Nah, ketika kita melakukan koreksi lalu kita dituduh radikal misalnya ya, kita dituduh intoleran, nah disitulah kita harus sabar. Mau kemana? Ya sudah, tunggu, kalau abang sudah capek silahkan istirahat ya, soalnya nanggung. Bukan nanggung, banyak masih. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu deh, abang sudah nggak tahan. Kita cukupkan dulu ya, nanti kita sambung lagi nih, masih seru ya, masih ada bab lanjutannya. Hari ini kita semakin menguatkan lagi bahwa yang namanya sabar itu bagaimana, yaitu sabar itu adalah ketika kita dalam ketaatan ya, melakukan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka disitulah kita bersabar. Nah, ketika dalam ketaatan itu kita diuji, ketika dalam keimanan itu kita diuji, disitulah kita bersabar, bukan bersabar dalam kemaksiatan atau dalam keadaan dimaksiati ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, penuh syukur, dan menghadapi melakukan amal sabar itu yang tepat gitu, yang benar gitu ya, sesuai yang Allah inginkan ya. Jadi jangan salah nih memaknai sabar ya. Jadi kalau ada kemaksiatan ya kemaksiatannya harus dirubah gitu ya, bukan sabar menerima kemaksiatan itu gitu, apalagi melakukannya ya, nggak boleh. Nah, jadi sabarlah ketika kita berusaha untuk menghilangkan kemaksiatan tersebut. Sampai di sini dulu teman-teman. Salah hilap Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, sampai besok ketemu lagi ya.